masjid ini kan memang perpaduan antara arsitektur modern dengan budaya Betawi, Mbak, gitu. Dengan gampangnya, dengan cueknya dia bilang gini, setelah pakai jilbab lo mau buat bom, digituin. Dalam tutur kata mereka, tersimpan cerita tentang hidup dan segala dramanya. Dalam kisah yang berbeda, mereka memberikan pelajaran paling bermakna. Ya Allah, kenapa sih aku kayak gini? Kenapa aku berbeda? Dalam semesta yang megah, Allah memberikan hikmah untuk kita, manusia. Saya Haifa, dan ini kisah mereka dalam Muslim Story. Assalamualaikum. Hari ini Haifa berkesempatan untuk mengunjungi salah satu masjid milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Masjid ini diambil dari nama seorang ulama besar yang bergelar pahlawan nasional Indonesia. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah pejuang dakwah yang berusaha menyebarkan agama Islam kepada masyarakat, mulai dari masa penjajahan Belanda hingga akhir hayatnya. Masya Allah. Nuansa masjid dengan sentuhan modern menyatu lembut dengan ornamen Betawi yang menyejukkan hati. Keunikan masjid ini memiliki mihrab berbentuk segitiga. Masya Allah, indah ya. Apa yang ada di masjid ini membuat Haifa ingin ngobrol lebih dalam tentang filosofi, sejarah, dan aktivitas masjid bersama salah satu kepala unit pelaksana teknis Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu Pak Diki. Assalamualaikum Pak Diki. Alhamdulillah akhirnya ketemu, dari tadi saya cariin di sebelah mana. Soalnya masjidnya Masya Allah besar banget ya Pak, dan bersih dan nyaman banget. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Boleh Pak? Boleh Mbak. Boleh nggak sih Pak diceritain gimana sih Pak mungkin proses atau awalnya terbentuk masjid ini gitu Pak? Jadi Masjid Raya Hashim Asy'ari ini dimulai pembangunannya itu groundbreakingnya itu pada tanggal 17 September 2015 dan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 April 2017. Sangat baru berarti masjid ini ya Pak. Ya. Tadi tuh aku udah sholat juga, udah muter-muter, memang masjidnya sangat luas, Masya Allah sekali. Dan aku boleh tahu nggak berapa sih Pak luasnya ini totalnya? Masjid Raya Hashim Asy'ari ini berdiri di atas lahan 2,4 hektar, 24.000 meter. Dan luas bangunannya ini ada 16.850 meter. Terdiri dari 2 lantai, lantai 1 dan lantai 2, ditunjang dengan 5 menara yang melambangkan sholat 5 waktu. Oke, berarti ada filosofi tertentu juga nih ya Pak, terkait pilar menara ya? Menara. Ya Allah. Nah Pak, aku juga pengen tahu nih, tadi tuh aku lihat kayak ornamen-ornamennya itu sangat khas gitu ya Pak, kayak ada Betawinya ya Pak? Iya, jadi memang pembangunan masjid ini kan memang perpaduan antara arsitektur modern dengan ditambah dengan ornamen-ornamen Betawi untuk menambah keindahan masjid ini sendiri gitu. Kita bisa lihat di tiang-tiang yang ada di sekitaran masjid, termasuk juga railing-railing tangganya itu perpaduan antara modern dan budaya Betawi Mbak gitu. Oke, nah kalau kita tahu nih bahwa ada lantai 1 dan lantai 2, itu apakah ada fungsi tertentunya Pak setiap lantainya? Kalau lantai 1 ada fungsi sosial di sini gitu, jadi tidak hanya untuk ibadah saja. Lantai 2 itu tempat ibadah. Sholat 5 waktu itu ada di lantai 2. Lantai 2. Nah, ditunjang dengan ada 48 kelas di sini. Ya, 48 kelas itu sebagian itu untuk sekretariat Masjid Hashim Asy'ari selaku pengelola masjid. Dihuni juga oleh, berkantor juga lah ya, Dewan Kemakmuran Masjid Hashim Asy'ari. Ada LBQ-nya,
ada remaja Islam Masjid Hasyim Asy'ari, serta yang tidak kalah pentingnya ada 5 lokal PAUD. Oke, pantesan tadi pas saya muter-muter ada banyak anak-anak Ya, ya. benar, Jadi Mbak. suasananya juga sangat menyenangkan, Ya. ceria dan adem sekali gitu Pak. Ya. Berarti selain fungsi ibadah tapi ada juga fungsi lainnya tadi ya Pak? Ya, ada 3 fungsi masjid ini, gitu kan, fungsi keagamaan, fungsi sosial dan fungsi pendidikan tadi gitu. Oh, jadi sangat banyak kebermanfaatannya ya Pak, Masya Manfaat Allah. dari masjid ini sendiri Iya, gitu. kepada masyarakat sekitar juga Masyarakat tadi. sekitarnya. Waktu itu melalui Pergub nomor 1780 tahun 2021, Masjid Hasyim Asy'ari ditunjuk sebagai tempat isolasi terkendali COVID-19. 2 tahun berturut-turut kita jadikan ini tempat isolasi terkendali dan tempatnya ada di sebelah selatan sana. Oh, di sebelah sana. Jadi tidak mengganggu aktivitas ibadah masyarakat yang sholat 5 waktu. Karena jalan masuknya dari sini kalau ibadah 5 waktu, sementara kalau COVID dari sebelah selatan sana. Mbak. Oke, berarti tetap aman gitu ya. Tetap Jadi aman. masyarakat nggak perlu khawatir waktu itu ya Tidak, Pak? jadi kita sudah buatkan rambu-rambunya, Mbak. Oke, kalau remaja masjidnya sendiri Pak, mereka ada nggak event atau kegiatan apa yang biasa mereka lakukan? Sering mereka melakukan kegiatan-kegiatan misalnya sholawat gitu ya, terus juga ada hadrohnya. Di berbagai event remaja masjid ini sudah beberapa kali menjuarai kegiatan-kegiatan sholawat dan hadroh tadi gitu. Oke Bapak, makasih banyak Pak atas Sama-sama, Mbak. waktunya. Banyak sekali ilmu yang Haifa dapetin hari ini. Habis ini boleh nggak Pak kita jalan-jalan, kita lihat Boleh, lagi? boleh. Oke. Silakan, Mbak. Ayo Ya. Pak. Masya Allah, ternyata masjid ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga mengutamakan fungsi edukasi dan sosial. Kebermanfaatan masjid ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, seperti yang sudah diceritakan Pak Diki tadi. Masjid yang bisa menampung sekitar 13.000 jamaah ini dirawat dengan baik dan terasa begitu sejuk dan menenangkan hati loh. Oh ya, tetap ikutin Haifa jalan-jalan di Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari ya, karena Haifa akan ngobrol dengan perempuan-perempuan muslimah yang inspiratif dan mampu menginspirasi kita semua. Haifa akan bertemu salah satu perempuan muslimah yang inspiratif. Beliau adalah salah satu perempuan yang sukses memimpin komunitas muslimah terbesar di Indonesia, yaitu Hijabers Community. Ya, beliau adalah Putri Dwi Andari. Di balik kesuksesan Mbak Putri memimpin komunitas hijab terbesar di Indonesia, ternyata ada banyak cerita saat beliau memutuskan untuk berhijrah loh. Yuk sama-sama dengerin kisah Mbak Putri di Muslim Story bersama Haifa. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Iya. Alhamdulillah, senang banget kenalin aku Haifa. Akhirnya bisa ketemu Mbak Putri. Aku udah dengar banyak banget Masya Allah. cerita tentang Mbak Putri yang Masya Allah banget. Aku tuh pengen banget nanya banyak hal ke Mbak Putri tentang Hijabers Community. Ya Allah, Benar ya Mbak? siap-siap insya Allah. Yuk kita ngobrol Boleh ya? di mana nih? Yuk kita ke sana aja kali ya Mbak, kayaknya seru tuh. Yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah memang puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Hijabers Community sampai tahun 2023 ini sudah 13 cabang di seluruh Indonesia. Di antaranya juga kota-kota besar Haifa kebetulan ya. Di antaranya itu ada di Medan, di Lampung, ada juga di Pontianak dan lain sebagainya. Nah, memang ini perjalanan yang tidak sebentar ya gitu, karena dengan kita di sini punya banyak amanah seperti ini, itu berawal dari 13 tahun yang lalu. Nah, salah satu yang berkesan adalah tentunya kita charity ke Palestina sih. Oh, Ya, oke. jadi
dan kita kerjasama sama LSM yang memang fokus sama ibu dan anak, jadi wanita gitu ya, Wanita. dan menyalurkannya khusus untuk mereka gitu. Dan ketika kita tahu beritanya di sana seperti apa, kebutuhan mereka tuh kayak gimana, segitu butuh bantuannya, itu tuh kita juga nangis sih, maksudnya Iya, benar. Masya Allah, karena kan itu kan informasinya nggak banyak beredar gitu ya, dan kalau kita nggak take action gitu, kalau kita nggak reach out ke mereka gitu, kita nggak akan tahu, dan kita juga nggak bisa spread information ini ke para member HC gitu, jamaah HC. Tapi aku jadi penasaran nih Mbak. Kalau dilihat perjalanan sekarang memang mungkin sudah luar biasa gitu ya, membentuk Mbak Putri yang seperti sekarang. Tapi sebelum itu Mbak Putri itu, aku pengen tahu Mbak itu apa sih pekerjaannya mungkin atau kegiatannya, atau sosok Mbak Putri sebelum ini tuh gimana sih Mbak? Yang namanya hijrah, proses Betul, berhijrah betul itu sekali. kan kita berpindah dari tempat yang kurang baik menjadi yang lebih baik gitu kan. Nah tentunya dulu aku nggak ujuk-ujuk langsung seperti ini gitu, semua punya proses. Dulu tuh sebenarnya aku tuh kerja di broadcasting industri juga sih sebenarnya gitu. Sempat siaran, terus sempat kayak jadi MC dan lain sebagainya gitu. Akhirnya ya udah memutuskan memakai hijab tuh sebenarnya abis nikah. Habis nikah. Gitu. Jadi ketika itu abis nikah aku kebetulan langsung beribadah lah gitu. Kita punya perjalanan spiritual sama suami. Ya udah abis itu kan kalau kita abis ibadah ke tanah suci gitu kan, pulang-pulang kan pengennya harusnya pakai hijab nih gitu kan, tapi namanya masih muda, terus karir lagi naik-naiknya gitu kan, lagi banyak job, kok tahu-tahu pakai hijab gitu. Saya juga mikir sih gitu, ini berpengaruh nggak ya sama karir gitu, terus sama pertemanan juga nggak ada yang pakai hijab ketika itu, takutnya dianggap aneh gitu kan. Berarti dengan pertama tadi lingkungan yang mungkin tidak terlalu mendukung, terus juga pekerjaan yang memang sedang bagus-bagusnya ya Mbak, akhirnya Mbak memutuskan untuk berhijab. Ada nggak sih Mbak keraguan gitu kayak yang Mbak rasakan gitu sebelum memutuskan pakai hijab gitu? Banget. Kalau di sana kan gampang aja ya, karena kan ketika kita di tanah suci itu ya semua orang pakai gitu. Challenge-nya itu ketika kita pulang. Ketika pulang normal life gitu kan, ketemu teman, ketemu keluarga gitu yang memang belum banyak yang pakai hijab juga gitu. Diliatin from head to toe, Haifa gitu, diliatin banget, terus dijudge gitu kan, ibaratnya ya walaupun mereka nggak banyak kata-kata yang ibaratnya ngebully aku gitu ya, tapi ada sih satu cerita yang ini menurut aku sebuah kejadian yang nggak akan aku bisa lupain sampai sekarang, dan termasuk wujud dari pembulian juga gitu. Oh iya, ini boleh kita ceritain nggak Mbak? Boleh. Ya jadi memang tadi kan saya udah bilang gitu bahwa memang lingkungan aku tuh banyak yang belum pakai, bahkan nggak ada sih, hampir nggak ada yang pakai gitu. Nah ketika aku muncul dengan penampilan baru ini, semua orang tuh melihat gitu kan, ibaratnya bertanya-tanya ini selamanya nih kayak gini, nggak bakalan balik ke Putri yang dulu ibaratnya gitu kan. Enggak lah, pakai terus insya Allah gitu kan. Oh iya, terus ketika kita lagi bercanda-bercanda, terus ada satu teman saya yang bilang dengan gampangnya, dengan cueknya dia bilang gini, abis ini setelah pakai jilbab lo mau buat bom, digituin. Ya ampun. Setelah pakai jilbab mau ngapain lagi, mau buat bom gitu. Jadi kayak aku langsung, ya maksudnya kan kita kan lagi ragu, lagi dilema gitu kan, lagi insecure gitu kan di tengah teman-teman gitu. Apakah masih nyambung gak sih nih aku obrolannya sama mereka? Digituin tuh rasanya gimana sih Haifa? Pasti kan sakit hati ya gitu, sedih gitu, minder, langsung kecewa dan lain sebagainya. Itu sih yang paling aku inget ketika itu. Tapi akhirnya Mbak Putri yakin tetap untuk tetap berhijab gitu ya Mbak. Aku pengen tahu makna hijrah sendiri menurut Mbak Putri itu apa sih? Iya, makna hijrah sih menurut aku itu adalah kita bisa menemukan lingkungan yang lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Nggak cuman berhijrah secara tempat, tapi berhijrah secara mindset gitu. Kalau misalnya kita udah di lingkungan yang baru tapi mindset kita masih sama yang dulu, pemikiran kita masih sama yang dulu, kan sama aja ya, maksudnya nggak bakalan berubah banyak gitu. Jadi satu paket sih, jadi kita harus siap spiritually and mentally ketika kita mau berhijrah gitu, dan tentunya diiringi doa ya, karena kan segala sesuatunya itu semua atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu sih. Berarti karena kemantapan juga akhirnya Mbak Putri bisa sampai sekarang gitu ya. Kalau Mbak Putri apa sih ayat favoritnya gitu?
Iya, Masya Allah ya, sebenarnya banyak banget Banyak ya, banget. kayak nggak bisa difavoritin satu sama yang karena lain. semua tergantung situasinya ya Mbak. Tergantung situasi dan nyambung sebenarnya Iya, masing-masing betul. ya sebenarnya. Tapi memang karena kayaknya nih ujian dalam hidup aku ini tentang sabar gitu. Kayaknya sama aku tuh disuruhnya udah sabar aja dulu, sabar aja dulu gitu ya. Dari segala hal yang terjadi gitu ya. Karena tadi kan aku cerita sempat kehilangan pekerjaan juga gitu kan. Terus udah gitu banyak deh macam-macam yang lain. Jadi aku punya satu ayat yaitu Al-Baqarah ayat 153 gitu. Al-Baqarah Jadi 153. bunyinya, hai orang-orang yang beriman gitu kan, bersabarlah dan bersyukur karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang tersebut gitu. Itu kurang lebih seperti itu ya artinya. Jadi ketika kita dikasih ujian ya kita bersabar, ketika kita dikasih kenikmatan kita bersyukur gitu Betul, kan. betul. Jadi ya sebenarnya simpel tapi susah. Iya benar banget. Jadi ayat itu yang membuat Mbak Putri mungkin sampai sekarang bisa tetap sabar dan terus bersyukur akan apapun. Apapun. Ya betul. Masya Allah. Apa sih Mbak yang menyenangkan sebagai seorang perempuan muslim gitu yang mungkin Iya. orang di luar tuh nggak tahu gitu ya rasanya semenyenangkan apa gitu menjadi seorang perempuan muslim bagi Mbak Putri. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya yang pertama kan memang kita ini karena terakhir sudah muslim itu sangat bersyukur juga sih gitu, Alhamdulillah. Tapi yang kedua ketika kita semakin belajar ternyata derajat perempuan di dalam Islam itu sangat mulia gitu ya. Mungkin sebelum datangnya Islam ya, dunia ketika itu banyak sekali culture-culture yang merendahkan kaum wanita. Bahkan wanita dikubur hidup-hidup kalau ada ya kan waktu itu. Nah, berangkat dari situ sih aku merasa wah mulia banget sih sebenarnya treatment wanita di dalam Islam gitu. Bahkan ketika kita menjadi seorang ibu aja gitu ya, derajat kita ditinggikan kan. Ketika Rasulullah bilang gitu bahwa siapa yang patut dihormati disebutkan 3 kali ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu gitu. Jadi ya aku merinding juga nih jadinya. Kita sama-sama merinding Mbak. Masya Allah. Jadi ya itu akhirnya makanya aku juga merasa bangga dan merasa spesial banget menjadi seorang wanita dalam Islam. Masya Allah. Proses berhijrah tidaklah berlangsung instan. Selalu ada cerita di balik itu semua. Bahkan setelah berhijrah, kita tetap harus belajar untuk beristiqomah. Dari Mbak Putri, aku belajar bahwa memiliki niat dan tekad yang kuat membuat dirinya tidak goyah dan semakin dekat kepada Allah. Walau ada berbagai ujaran dari orang lain, hal itu tidak menghiraukan hatinya. Masya Allah, benar ya bahwa Allah akan ganti segala kehilangan dengan hal yang lebih baik atau sebanding dengannya, karena Allah sebaik-baiknya berencana. Ini Haifa senang banget karena akan bertemu dan belajar dari sosok perempuan yang sangat percaya diri. Kepercayaan dirinya membuat ia bisa sampai di titik ini. Bahkan kekurangan yang ia miliki berubah menjadi suatu kelebihan dan menjadi keunikan untuk dirinya. Rintit Bulbul, seorang konten kreator disabilitas. Ia memiliki lebih dari 500.000 pengikut di aplikasi TikTok dan lebih dari 120.000 subscriber di YouTube. Rintangan dalam membuat konten dan ujaran kebencian tentu selalu ia dapatkan, entah karena fisik maupun hal lainnya. Namun, ia tak pernah berhenti dan fisiknya tak pernah menghalangi dirinya untuk terus semangat berkarya. Gas, pil tangan kirinya dong. Oke. Aku lahir prematur 7 bulan dan aku tuh nggak nangis sama sekali karena aku tuh nggak ada sama sekali riwayat sakit panas di dalam kandungan. Aku tuh baik-baik aja, sehat-sehat aja. Dokter pun bilangnya aku tuh nggak kenapa-napa. Tapi ketika aku merondal, aku tuh melipet kayak gini nggak? Halo, Masya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah seneng banget. Makasih ya Kak udah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng kita. Iya. Gimana? Aku tuh seneng banget loh lihat konten Kakak, sangat menghibur. Iya, aku juga suka banget ngeliat IG Instagram Kakak. Yaudah yuk kita ngobrol-ngobrol di sana yuk.
kabar hari ini? baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini aku tuh pengen ngobrol-ngobrol banyak banget nih sama Kak Rintit Bulbul. Yang mana mungkin udah banyak banget yang kenal sama Kak Rintit sekarang. Yang mana dulu followers subscriber di YouTube awalnya 200 subscriber. Terus tiba-tiba rame. Iya, sekarang 100K. Wah, rame banget. Jadi Kak Rintit ini fokusnya adalah di beauty konten gitu ya. Iya, benar Kak. Berarti tutorial makeup Enggak sih, lebih ke transisi. transisi. Gitu, ya. Oke, aku suka banget nontonin video kakak soalnya lucu-lucu banget. Mulai ngonten dari kapan kak? Aku mulai konten itu di tahun 2019. Waktu itu kan COVID-nya kan lagi merajalela nih ya kayak. Aku bingung nih aktivitas apa sih yang mau aku bikin gitu ya kan. Akhirnya aku suka salah satu konten yang Zahwa kali ya, yang everything hashtag Oh gitu. iya, konten transisi ya. Konten transisi gitu. Aku suka dari sini foundation ke sini jadi bedak kan gimana caranya gitu. Aku latihan terus. Alhamdulillah alhasil jadi kayak sekarang ini gitu Kak. Oke, alhamdulillah. Berarti tadi udah lumayan lama ya kak? Iya, lumayan lama. Di dunia konten Iya. creator gitu Iya. ya. Tapi nih dari segala cerita yang mungkin membahagiakan banget gitu bagi kakak Iya. sekarang, kakak udah ada di posisi yang subscribernya udah rame, alhamdulillah. Iya. Pasti ada dong kayak mungkin komentar-komentar negatif, ada nggak sih kak? Banyak banget Banyak Kak. banget. Dari yang apa sih, orang-orang itu nggak komentari aku tuh karya aku, enggak. Mereka komentarnya tuh, kok Kak giginya ompong sih, kok giginya kuning sih, kok kok cacat, pernah bilang cacat kayak gitu-gitu. Ya gitu, komen-komen haters itu tuh yang benar-benar kok komennya kayak gini ya gitu. Terus gimana tuh kak, kakak nanggepin bulian-bulian itu? Aku biasanya ketawa-tawa aja sih Kak, maksudnya Alhamdulillahnya gitu ya. komen-komen kayak gitu biasanya aku balasnya hahaha gitu. Oh iya, bercanda-bercandaan gitu. Nah, Masya Allah banget itu, aku ngelihat kakak tuh kayak punya kepercayaan diri yang aura kepercayaan diri kakak tuh benar-benar terpancar gitu ke aku. Tapi kakak pernah nggak sih merasa minder gitu dengan kekurangan yang kakak punya? Kalau merasa minder pernah banget. Soalnya dulu aku tuh sampai mukul-mukul tangan aku gitu. Ya Allah, kenapa sih aku kayak gini? Kenapa aku berbeda gitu ya kan? Kenapa harus aku yang kayak gini gitu ya kan? Terus aku kalau kemana-mana selalu pakein jaket di tangan gitu. Karena dengan aku tutupin itu aku kerasa aku tuh pede gitu. Jadi aku tuh bener-bener gak bisa nerima keadaan aku tuh dari SD sampai SMA gitu Kak. Tapi aku pengen tahu nih kak, kakak sendiri difabel ini memang dari lahir? Iya benar Kak, dari lahir. Berarti memang keluarga tahu dong dari keluarga ada salah satu pihak kayak ibu aku tuh tidak terima dengan keadaan yang aku punya gitu. Jadi dia lebih ke nggak ngajak aku kemana-mana waktu aku kecil. Terus aku diajar tuh bener-bener mandiri gitu Kak. emang kenapa gitu nggak menerima gitu? Ya mungkin ibu aku tuh besar di keluarga yang nggak ada disabilitasnya sama sekali gitu, dan dia tuh agak sedikit kaget atau agak sedikit marah atau kecewa sama Allah gitu mungkin ya, kayak gitu, kenapa anak saya tuh seperti ini gitu. Jadi alhasil yang tadinya nggak nerima jadi jatuhnya tuh nyalahin gitu. Dan dengan segala perjalanan selama ini sampai pada hari ini dengan keberhasilan itu pasti dong ada support system gitu sehingga Rintit bisa bangkit dari mungkin keterpurukannya gitu ya selama bertahun-tahun. Akhirnya apa yang membawa Kak Rintit tuh akhirnya keluar dari semua itu? Suami aku sih Kak, suami aku yang benar-benar ngebuka semuanya bahwa dunia itu gak sesempit daun kelor gitu kan, dunia itu lega banget gitu. Suami sih yang benar-benar bikin aku yang tadinya kemana-mana itu takut, yang tadinya ngurus-ngurus apa-apa takut, tapi
karena suami aku yang bilang udah kamu aja kamu itu. Berarti pertemuan yang bisa dibilang secara nggak langsung tuh kayak nggak sengaja, tapi namanya juga udah Iya, jodoh, jodoh ya, Kak. Kak, ya. Aku jadi pengen deh ngobrol sama suaminya. Ada datang nggak, Kak? Ada tuh. Oh, halo Mas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, nemenin terus ya Mas. Ya, alhamdulillah. Support. Ya, Ya. gimana? Aku seneng banget nih tadi dengar ceritanya bahwa Karinti tuh baru apa ya bisa dibilang keluar dari keterpurukannya tuh karena bantuan dari suaminya gitu katanya. Sebenarnya yang buat dia berubah tuh bukan saya ya. Dia sendiri yang mau berubah. Masya Allah. Saya hanya mendorong aja. Kita tuh nggak nyuri, kita tuh nggak minta belas kasih sama orang. Kenapa kita harus malu? Kenapa kita harus takut gitu? Ya kan? Kita berdiri, kita punya kaki gitu, punya berdiri kaki sendiri. Kenapa enggak? Kenapa harus malu? Ngurus apa-apapun kan tadinya dia nggak mau. Ngurus pajak, ngurus bayar angsuran dan lain-lain itu nggak bisa. Akhirnya saya bilang coba aja, lakukan aja. Lama-lama pasti bisa, semua bisa karena terbiasa gitu. Betul. Mungkin karena kadang kita memang suka nggak mikir hal positifnya, padahal ternyata banyak banget ya Mas yang bisa digali dari seorang Kak Rintit sekarang terbukti gitu. Nah, aku tuh pengen tahu nih, sebagai seorang muslimah, terkadang kita tuh perlu banget punya apa ya, ayat dalam Al-Quran yang menjadi penyemangat buat kita, Kak. Nah, pasti ada dong ayat yang bikin Kak Rintit tuh jadi lebih semangat. Aku pengen tahu. Ada. Kutipan dari ayat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak bakalan menguji umatnya jauh di luar kebisa umatnya, batas umatnya tersebut. Masya Allah. Kebetulan ini juga salah satu ayat favorit saya gitu, sampai aku juga masukin ke wallpaper aku. Jadi kita sama nih, bahwa kalau kita tahu kalau Allah itu nggak akan membebani umatnya di luar kemampuan umatnya. Jadi kita tahu bahwa kita pasti bisa, dan kita pasti bisa bangkit dari semua ini karena ada kekuatan dari Allah juga ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak dan Mas, terima kasih udah ngobrol-ngobrol seru bareng aku hari ini. Terima kasih. Masya Allah, begitu banyak cobaan Kak Rintit, namun ia tetap kuat dan tegar. Benar ya, bahwa Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bahkan jika kita bisa menerima dengan ikhlas, insya Allah, Allah akan memberikan yang lebih. Hari ini Haifa benar-benar bersyukur karena bisa dipertemukan dengan para perempuan muslimah yang hebat dan percaya diri. Belum lagi kisah di balik kemegahan Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari yang bikin Haifa semakin bangga menjadi seorang muslimah. Haifa semakin yakin lagi bahwa Allah adalah sebaik-baiknya perencana dan mengutip ayat hari ini bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah ayat 286. Insya Allah kita bertemu lagi dengan barisan narasumber lainnya yang juga mempunyai kisah inspiratif. Wassalamualaikum.